Ye, udah datang makanannya. Dede mau? Dede mau? Mau? Mau apa ini? Itu ada. Makan. Di mulut Oh, masih ada di mulut, masih ada. Papa boleh? Minta boleh? Boleh. Suapin sama Dede. Yes. Oke. Makan ya. Sampai mana tadi? Sampai di situ. Sampai selingkuh dia. Ya, jadi gitu dulu tuh apa? Pas udah jadian, ternyata sayangnya ada tour selama 2 minggu. Udah itu. Terus dia jalan sama cowok lain. Akhirnya beres, clear semuanya. Belum. Kata siapa clear? Oh, belum ya? Jadi kayaknya kamu datengin nggak sih cowoknya? Datengin. Bohong. Serius. Kapan? Didatengin serius. Tanya cowoknya deh. Tapi kok cowoknya nggak cerita? Udah datengin, udah beres. Terus dia nangis tau nggak sih? Enggak. Pokoknya kamu putusin. Katanya gitu. Terus nangis gitu tau nggak sih? Jadi bukan tadinya sih, pas malam itu juga aku minta putus, tau nggak sih? Ingat nggak kamu? Aku minta putus, terus dianya nggak mau, terus ngancem dong. Kok Masih tahu nggak? Enggak ngancem juga. Jadi dia ngancem mau bunuh diri, tau nggak sih? Parah. Wah, itu parah banget. Beneran. Dia ngancem mau bunuh diri, tau nggak sih? Katanya kalau diputusin dia bakal bunuh diri. Wis, sadis. Akhirnya karena takut ntar anak orang mati. Ntar aku yang tanggung jawab kan. Akhirnya ya udah, aku bilang ya udah deh, nggak jadi putus gitu kan, daripada tanggung jawab kan. Jadi ya udah, Tadi penjara dong dia. Ya udah aku orang bilang mati. Ya udah nggak jadi putus, kita lanjutin gitu kan. Ya udah akhirnya lanjutin, tapi aku masih sih berhubungan sama yang satunya. Tapi dia nggak tahu gitu. Terus ya udah akhirnya jalan. Beneran kamu ketemu? Kamu datengin, ngomong apaan? Kamu ngomong apa? Brother, apa kabar? Serius? Gimana? Udah selingkuhnya gitu? Serius? Bener. Kamu ngomong apa? Halo Brad, gimana? Udah selingkuhannya? Bohong. Bener. Kan ketemu kan. Dia juga punya pacar kan, cewek kan? Enggak, udah putus dia mah. Iya, ngomongnya belum. Ceweknya belum ngomongnya. Taunya udah putus. Ceweknya ngomong belum. Sempat dihubungin juga si ceweknya itu. Kamu pacarnya ini ya? Iya, kenapa Mas? Jagain dong cowoknya kayak gini gitu kan. Enggak, dia udah putus. Iya, dia ngomong belum putus si ceweknya. Makanya ngomong kayak gitu. Udah beres. Lagian cowoknya juga, jadi dia tuh yang ngomong pas dia nembak kan. Jadi pas Rici nembak, 3 hari kemudian dia nembak gitu kan. Terus aku bilang, aduh maaf aku udah punya pacar gitu. Terus dianya kekeh katanya, nggak apa-apa, aku jadi yang kedua aja katanya. Nggak apa-apa, kamu udah punya pacar, aku siap jadi yang kedua katanya gitu. Hey, wow. Terus aku tetap nolak, tapi dia juga kekeh gitu. Ya udah akhirnya
ya udah deh, jalanin aja kata aku gitu awalnya. Tapi lama kelamaan akhirnya menjauh juga. Kayaknya bener sih didatengin sama Riccinya, cuma aku nggak tahu beneran atau enggaknya didatengin. Beneran makan. Beneran kamu datengin? Datengin. Oh. Serius. Nah, udah gitu, akhirnya dia menjauh. Kalau cowok gentle tuh datengin, bro. Dia menjauh, aku juga menjauh. Akhirnya jalan masing-masing, udahan selingkuhnya gitu. Jadi gini, intinya kalau misalkan kita sayang sama seseorang, cinta banget sama seseorang, berarti kan harus mempertahankan hubungan kan. Nah, bagaimana caranya? Waktu itu kan umur lagi labil, masih menggebu-gebu, itu antara 24-25an lah ya. Itu 20, iya segituan lah. ya. Masih menggebu-gebu, jadi bener-bener pengen mempertahankan hubungan gitu kan. Ya itu salah satunya yang dilakukan oleh cowok yang gentle. Kalau misalkan suka atau enggak bener-bener sayang sama pasangannya, ya kejar terus, pertahanin terus. Kalau misalkan dia selingkuh, hajar cowoknya ya enggak. Berarti aja harus hajar itu cewek ya. Iya. Berarti aja harus hajar itu cewek. Hajar. Oke. Tuh dengerin cewek katanya harus hajar. Pokoknya selingkuh sama Ricci harus dihajar. Dia sendiri yang bilang ya, bukan aku ya. Ya udah beres ya kan masalah itunya. Terus jalan lah. Banyak banget sih. Ya ya waktu itu kan si bandnya masih agak lumayan padat kan jadwalnya. Lagi laris-larisnya. Padat jadi kadang-kadang libur tuh 1 hari, kadang-kadang nggak pulang sama sekali. Kadang nggak ketemu 2 minggu, seminggu. 1 bulan pernah nggak sih nggak ketemu? Ya itu pas langsung udah jadian langsung tur. Itu kan 2 minggu. Tapi kalau misalkan di Kokos itu bisa satu bulan karena kan kita ke radio, ke media visit lah kayak gitu kan. Itu dia yang 1 bulan. Yang selebihnya sih seminggu 2 minggu baru ketemu kayak gitu. Apa ini? Apa ini? Tomat tuh. Oh. Jadi tau gak sih Ricci itu orangnya jorok banget joroknya. Tapi jorok ukuran cowok sih masih Untung bersih. kulitnya putih, jadi walaupun nggak mandi, walaupun jorok juga kelihatannya tetap putih gitu, tetap bersih. Padahal aslinya jorok banget. Mandi sehari sekali kan cukup kan? Kalau mandi 2 kali itu ntar pudar. Kering, bener serius. Pudar daki ntar pudar. Enggak serius, ada tuh. Siapa yang bilang ya? Lupa lagi, lihat di Instagram di mana ya. Jadi kalau mandi itu sehari itu cukup. Karena kalau 2 kali itu pasti bikin kering kulitnya. Jadi terus berjalan kita tuh hampir 2008 ya, sampai 2011. 3 tahun, 4 tahun ya. 11. Ya 11. Dilepehin biarin keluarnya. Gitu. 2008, 9, 10, 11. Jadi kita nikah 2011. Itu bulan Maret. Bulan Mei. Iya gitu. Oktober, November, Desember, Januari. Astagfirullah. Oh iya, terima kasih. Mei. Iya, Oktober benar. Oh iya Oktober. Astagfirullahaladzim. Sorry. Tuh, tanggal akad nikah aja enggak, dia tahu. soalnya dulu gini. Jadi pas kita Soalnya kita akad nikah, terus resepsinya tahun 2012. Jadi terus pas resepsinya juga saya tuh manggung dulu, terus prosesnya lama. Jadi udah manggung ke Bengkulu dulu buat ketemu keluarga sama keluarga. Lamaran. Terus kayak pulang lagi bolak-balik terus Jakarta. sebulan berikutnya nih resepsi, balik lagi ke Bengkulu. Itu yang ngurusin kita berdua loh. Nah, jadi lamaran, pergi lagi, terus foto prawedding di Bengkulu, terus foto lagi prawedding di Bandung, terus pulang lagi akad nikah,
terus dia pergi lagi, manggung lagi, terus baru resepsi minggu. lagi bolak-balik. Udah resepsi itu paginya harus berangkat lagi manggung lagi bagi. Tinggalin lagi. Itu lagi padat-padatnya, cuman waktu itu disisip-sisipin supaya semuanya lancar, jadi di band juga lancar, terus urusan keluarga juga lancar. Cerita dulu ini tinggalnya, kita masih ngontrak dulu yang Bener. kosan. Iya bener ya. Iya, jadi dulu pas nikah, jadi kita tuh masih tinggal di lupa. kosan. Iya. Oh ya, itu kan Dia mah melanjutkan suka melupakan kosan masa lalu. Kosan dulu. Masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jadi dulu tuh saya tuh ngekos tuh hampir tiga kali pindah. Satu di Cikutra, itu tahun 2007 Mam. 2008. Ricci masuk Pipin itu tuh 2007 awal tahun 2007. Saya di Cikutra 3 tahun, pindah ke Gambir Saketi Sukaluyu 1 tahun, terus pindah lagi ke Cigadung, rumahnya RK, Bapak RK dan Kamil itu di Cigadung, namanya Rumah Putih ada tuh di situ. Itu 1 tahun juga ada di situ. Jadi habis nikah kita tinggal di situ dulu ya, di Cigadung dulu. Di kosan itu. Di kosan. Sebenarnya itu bukan kosan, rumah. Iya, rumah tapi cuman kita ngomongnya kosan gitu. Tapi ngekos gitu bareng teman-temannya. Iya, teman-teman saya, teman-teman kuliah, teman-teman kumpul gitu, ada 3 orang. Terus pas Beriel lahir, akhirnya kita pindah ke rumah kita. Karena pas lagi habis nikah itu kan rumahnya masih dibangun. Jadi terpaksa kita harus tinggal di kosan dulu sampai rumahnya beres gitu. Akhirnya Beriel lahiran, rumahnya juga beres, baru dia pindah ke rumah gitu. Dan dulu tuh karena saking pengen nikahnya, jadi dulu tuh saya tuh sempet jual mobil karena untuk kebutuhan nikah, itu gedung segala macam kayak gitu. Dan pada akhirnya pas rumah sudah jadi, itu masih rumah yang rumah asli dari kompleknya, jadi belum direnov gitu, masih nggak ada kanopinya. Pokoknya masih belum direnovasi lah. Terus kita nggak punya mobil. belum punya. Nah, udah kesini beberapa bulan kemudian akhirnya kita punya, alhamdulillah. Perasaan punya? Belum. Itu yang ekstral kan itu dijual buat nikah. Oh enggak, kita tuh ini dipinjemin mobilnya siapa? Kang Ado. Bukan, teman Titio. kosan. Bukan, satu lagi siapa? Andi. Si Andi, kan kita pakai mobil Andi. Yang mana? X-over. Yang abu itu. Kadang-kadang X-over dikasih pinjam atau enggak yang punya Tio, Ras kan, atau terus pokoknya walaupun nggak punya mobil, kita punya mobil gitu intinya. Terus pas terakhir Kang Ado Odyssey dikasih pinjam ya, alhamdulillah punya teman baik-baik gitu kan. Pada baik, jadi dipinjemin deh gitu. Ya. Sebutin dong siapa aja. Oh iya, itu teman-teman kosan dulu, namanya Andi. Andi, ada Tio. Andi itu orang Kalimantan, itu jadi, di Batu Licin di kalau nggak salah itu. Satu rumah itu, kosan itu ada macam-macam. Ada orang Kalimantan, orang Jambi, Tio orang Jambi. Ada Palembang ada? Enggak ada Palembang. Ada orang Bengkulu. Terus apa namanya itu? Sunda. Si Ijaz tuh Banten. Terus Dimas itu Banjarmasin. Tapi pada baik-baik semuanya. Baik, Adit. Banyak deh. Siapa lagi ya? Tesar, Sukabumi. Banyak deh pokoknya. Teman-teman kosan dulu. Dari bos juga pinjamin mobil dari sama bos. Teman-teman dulu jadi kangen deh. Teman-teman bos perjuangan. Ado. Oh iya. Dan Bos Ado juga. Bos Ado Rox Denim. Yang itu paling baik ya. Orang yang paling membantu di kehidupan kita. Betul. Terima kasih banyak buat Kang Ado, dan sekarang juga Kang Ado kalau lagi nonton, kita mengucapkan terima kasih banyak buat Kang Ado. Semoga lekas sembuh Kang Ado. Semoga bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa, menjadi jag-jag waringkas Kang Ado ya. Pokoknya selamat buat Kang Ado. Terus lahir Beril, sempet kaget juga karena kan
apa ya, biasa pacaran berdua tiba-tiba ada bayi gitu ya nggak? Disebutnya apa sih? Baby blues ya? Iya. Apa namanya? Babynya suka blues, musik blues gimana? Baby pakai blues. Sempat kaget. Saya juga sih pas Beril lahir itu kan kita sebagai orang tua layaknya beragama Islam harus mengazankan bayi kita kan, terus mensyahadatkan, terus qomat gitu kan. Kadang-kadang Pas lahiran Beril, jadi Rich itu habis lahiran, akunya habis lahiran, dia langsung pergi lagi. tapi sempat ngazanin dulu Iya. sehari. Habis ngazanin, terus subuhnya malamnya langsung pergi lagi kan, kamu jam 12 malamnya dia harus pergi lagi. Enggak, subuh. Ya pokoknya malamnya gitu kan. Subuh. Dia langsung pergi lagi, jadi aku ditinggalin lagi. Jadi kalau punya pasangan yang entertain, jadi siap-siap ditinggalin tiap saat gitu sih. Ya harus ya konsekuensi. Soalnya nggak ada lah. jadwalnya kan, jadwalnya tuh nggak jelas gitu. Jadi Ya, musisi. weekday-nya dia libur, weekend-nya dia kerja. Jadi kebalik Kebalikan sama ya. orang-orang yang biasa. Benar. Jadi siap-siap ditinggalin kapan aja gitu. Ya cerita yang tadi yang baby blues itu kan ya mungkin saya merasakannya karena pas Beril lahir itu saya harus mengajani. Jadi kadang-kadang bukan kadang-kadang saya berpikir ini anak siapa, ada saya tuh. Terus mau megang tapi takut, terus kayak geli-geli gitu karena aneh bagi saya aneh kan, untuk anak pertama aneh banget. Pengen megang, pengen meluk teman, kok geli ya, perasaan geli kayak ketakutan gitu kan. Akhirnya azannya itu nggak terlalu dekat, agak jauh sedikit sih. Cuman katanya sih kemarin tuh pas dikasih tahu sama dokternya syahadat terus qomat, azan, kalau azan deketin kayak gitu kan. Itu nggak terlalu deket karena saya bukan ketakutan, kayak geli. Aduh, ini anak siapa ya, anak buah bukannya gitu ya itu. Nah kalau aku sih beda, pas lahiran ngelihat bayinya lahir, matanya kan cipit tuh. Anak siapa ini kok matanya cipit sih? Ya anak bapaknya lah. Soalnya kok nggak mirip mamanya gitu, matanya cipit gitu. Taunya pas mikir-mikir lagi, oh kayak bapaknya ternyata gitu. Ya anak gue siapa lagi? Ya itu setelah Beril sudah lahir, ya begadang tiap malam ya, karena Beril itu susunya susu kaleng. Jadi Beril itu Susu nggak mau kaleng. ASI, Dia aslinya cuma berapa bulan? cuma 4 bulan. 4 bulanan ya. Cuma itu juga nggak langsung ASI gitu, jadi harus di botol. Jadi pompa, dia maunya pakai botol, nggak mau langsung kayak gitu. Karena pas baru lahir dia tuh dirawat dulu di rumah sakitnya 4 hari karena kuning kan. Jadi dirawat dulu 4-5 hari lah. Taunya pas pulang-pulang dia nggak mau ASI langsung, jadi harus pakai botol terus sampai sekarang. Sampai 2 tahun pakai botol terus. Tapi menurut kamu Beril itu termasuk yang manja nggak sih? Oh, kalau dulu sih enggak. Jadi sebelum punya adik dia tuh nggak manja, mandiri banget pokoknya, mandiri banget. Iya Apa-apa sih, semuanya iya. serba sendiri kan. Sampai sekarang juga Terus kayak nggak takut anaknya, pokoknya serba sendiri semuanya. Nah pas punya adik baru dia berubah jadi manja karena minta perhatian kan sama orang tuanya. Iya. Karena Cemburu perhatian orang ya? tuanya itu kan udah terbagi buat adiknya. Jadi dianya mulai mencari-cari perhatian orang tua lagi. Jadi kayak manja lagi, minta diperhatikan lah pokoknya. Sifat Beril sama Titan tuh jauh beda. Jadi kalau Beril itu kayak bapaknya, Ya. Titan kayak mamanya gitu. Jadi Beril itu sukanya apa sih? Apa? Show off gitu ya. Suka lebay kayak bapaknya, beneran. Enggak lah. Lebay, terus suka pamer. Nah bapaknya banget Wah, pokoknya. pamer. Jadi Enggak lah, semua Mama. sifat bapaknya tuh ada sama Beril. Terus nggak mau diam orangnya, aduh heboh banget pokoknya itu Beril. Jadi kalau diam itu beda.
Kalau saya lebih ke pendiam orang, tapi kalau misalkan udah di atas panggung itu emang kerja kan, emang suka nyanyi gitu, suka menghibur, terus pengen memberikan yang terbaik, kayak show off atau ya kayak ini gue nih gitu kan. Ya sosok seorang vokalis kan emang harus seperti itu gitu kan. Cuman kalau misalkan buat Beril kok beda ya. Kalau saya kan lebih pendiam sebenarnya itu. Enggak, sama banget orangnya. Pokoknya 99% itu bapaknya banget Beril itu. Wow. Bapaknya. Nah kalau Titan itu kayak mamanya banget. Ya. Makan aja capek. Ya kalau Titan ini apa namanya? Manja Manja banget. Terus pendiam, jadi kalau ketemu orang baru dia tuh diam aja kayak mamanya. Tapi kalau sama misalkan banget. udah kenal, udah ngobrol itu wah aktif gitu kan, enak lah kalau Titan. Cuman ya itu dia manjanya itu jadi agak harus agak lama gitu ngedeketin dia baru dia mau sama orang, mau ngobrol sama orang. kayak gitu. Terus kalau Titan cepet nangkepnya, Sama aja. beo. Iya, kalau Titan tuh beo banget. Jadi apa yang kita omongin dia ikutin aja gitu. 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 Kayak gitu. Oh iya, Titan kan lahirnya tuh setelah Beril umur jaraknya tuh 4 tahun. 4 tahun sama Beril. 4 tahun, pas Beril 4 tahun baru Titan lahir, itu di bulan November tahun 2017. Titan 2016. 16 itu November. Tanggal apa sih, lupa lagi. Parah nih. Tanggal 11 November. Bukan. 16 16 November. Aduh, Beril 7 lupa ya. September. 16 November 2016. Ya, jadi selangnya 4 tahun gitu. Jadi setelah Beril kan nama lengkapnya Beril Ivan Excel kalau Yang Titan. artinya? Oh iya bener, itu ya tadi tuh mau ngomong tuh yang artinya seorang kesatria yang cinta perdamaian, itu Beril Ivan Excel. Sebenarnya kalau misalkan itu kan dari nama Romawi Yunani sih, kita tuh dari itu Yunani. Cuman kalau misalkan dari segi musisi, saya tuh kenapa Evander, saya tuh lebih ke Evander dulu. Evander itu karena saya suka sama Eddie Vedder. Eddie Vedder itu adalah vokalis dari Pearl Jam. Suka Eddie Vedder, jadi Evander. Kalau Excelnya itu mamahnya. Enggak, kalau Saya juga. Enggak, kita enggak. di buku. Dulu tuh Axel bukan Excel. Ya, Axel dulu akhirnya diganti jadi Excel. Nah, kalau Titan Khalifah Karim itu apa artinya mah? Titan itu jadi Pemimpin juga sama. Pejuang. Iya, kayak sang dewa kayak gitulah. Jadi dewa yang terkuat gitu. Kalau bahasa Yunaninya. Titan, Khalifah itu pemimpin dalam bahasa Arabnya. Karim itu bahasa Arabnya pemurah. Ya, pemurah. Jadi sang juara sang pemimpin yang murah hati gitu. Amin. Kayak gitu. Banyak sekali yang ngomong, apa sih artinya? Sudah kami jelaskan. Nah, dari situ terus berjalan, ya namanya keluarga pasti ada naik turunnya di dalam rezeki kan. Cuman pas hadirnya Beril, alhamdulillah ada aja rezekinya gitu kan. Sampai ya mungkin teman-teman semua juga pernah mengalami hal seperti kami, bahkan lebih terpuruk lagi, lebih kehidupannya lebih pahit lagi. Cuman kami bersyukur gitu kan. Jadi untuk malam hari ini cukup sekian dan terima kasih. Acara malam ngasuhnya sampai di sini dulu di obrolan santai kita, dan jangan lupa tunggu video-video di obrolan santai selanjutnya. Jangan lupa #obrolan santai. Kita akan ngebahas lebih dalam lagi tentang kita berdua dan juga anak-anak keluarga. Jadi jangan sampai kelewatan yang mau ya. tahu lanjutan ceritanya harus subscribe dulu. Biar tahu kan. Like. Kalau misalkan ada saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa tekan loncengnya. Jadi teman-teman semuanya, brothers semuanya, sampai di sini dulu. Ateng bawa kayu. Thank you. Bye.